Mas. Mana tugas videonya? Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kelompok satu ya lihat dulu. Kelompok 1. Semangat, kompak, paham. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangnya kami makan. Kelompok satu dari tugas sejarah. Kami bersatu, semangat membara untuk menjelaskan pemerintahan Soekarno. Oh ya yo, oh ya yo, inilah kami cerdas dan ceria. Oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo, oh ya yo. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose. Sejarah pemerintahan Soekarno. Sekilas mengenai Soekarno. Beliau lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecilnya Gusno Sustro Diharjo. Wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno adalah anak dari pasangan Raden Sukemi Sustro Diharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, Soekarno kecil dirawat kakaknya bernama Raden Harjo Dikromo di Tulungagung. Soekarno kembali tinggal dengan bapak dan ibunya pada 1909 di Mojokerto. Beliau adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat sejak tahun 1945 hingga tahun 1967 setelah sebelumnya memimpin revolusi nasional. Beliau menjabat sebagai presiden setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama wakilnya Muhammad Hatta. Beliau juga dikenal sebagai pencetus Pancasila, dasar negara, dan ideologi bangsa Indonesia. Soekarno menikah sebanyak 10 kali dengan istri pertamanya Siti Oetari yang ia nikahi pada 1921 dan cerai pada 1923. Inggit Garnasi ia nikahi pada tahun 1923 dan cerai pada tahun 1943. Fatmawati ia nikahi pada tahun 1943 dan cerai pada tahun 1970. Kartini Manopo ia nikahi pada 1959 dan cerai pada tahun 1968. Siti Hartini ia nikahi pada tahun 1953 dan cerai pada 1970. Saliku Maesaroh ia nikahi pada 1958 dan meninggal pada 1959. Ratna Sari Dewi ia nikahi pada tahun 1962 dan meninggal pada tahun 1970. Haryati ia nikahi pada tahun 1963 dan cerai pada tahun 1966. Yurike Sanger ia nikahi pada tahun 1964 dan cerai pada tahun 1968. Aldi Jafar dia nikahi pada tahun 1966 dan cerai pada tahun 1969. Dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan kegagalan konstituen dalam menetapkan UUD baru. Isi Dekret Presiden: 1. Tidak berlaku kembali UUD 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituen. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Dampak bagi sistem politik Indonesia: perubahan bentuk pemerintah dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Penghapusan DPR yang merupakan hasil dari pemilu tahun 1955. Terjadinya demokrasi terpimpin. Yang terakhir, peran parlemen dipegang secara langsung oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya yaitu daftar kabinet. Pertama,
Ada kabinet era perjuangan kemerdekaan. 1. Kabinet presidensial. Awal masa kerja tanggal 2 September 1945, akhir masa kerja 14 November 1945. Pimpinan kabinet Ir Soekarno dengan jabatan presiden dan jumlah personel 21. 2. Kabinet Syahrir I. Awal masa kerja 14 November 1945, akhir masa kerja 12 Maret 1946. Pimpinan kabinet yaitu Sultan Syahrir, jabatan Perdana Menteri dengan jumlah personil 17. 3. Syahrir II. Awal masa kerja tanggal 12 Maret 1946, akhir masa kerja 2 Oktober 1946. Pimpinan kabinet Sultan Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 25. 4. Syahrir III. Awal masa kerja 2 Oktober 1946, akhir masa kerja 3 Juli 1947. Kabinet pimpinannya yaitu Sultan Syahrir dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 32. 5. Amir Syarifuddin I. Awal masa kerja 3 Juli 1947, akhir masa kerja 11 November 1947. Pimpinan kabinet yaitu Amir Syaifuddin dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 34. 6. Amir Syarifuddin II. Awal masa kerja pada 11 November 1947, akhir masa kerja 29 Januari 1948. Pimpinan kabinetnya yaitu Amir Syarifuddin dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 37. 7. Hatta I. Awal masa kerja pada 29 Januari 1948, akhir masa kerja 4 Agustus 1949. Pimpinan kabinet yaitu Muhammad Hatta dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 17. 8. Kabinet Darurat. Awal masa kerja pada 19 Desember 1948, akhir masa kerja 13 Juli 1949. Pimpinan kabinetnya yaitu S. Prawina Negara dengan jabatan ketua dan jumlah personil 12. Dan 9, yaitu Kabinet Hatta II. Awal masa kerja pada 4 Agustus 1949, akhir masa kerja 20 Desember 1949. Pimpinan kabinetnya yaitu Muhammad Hatta, jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 100. 2. Daftar Kabinet Era Demokrasi Parlementer. 1. Kabinet RIS. Awal masa kerja 20 Desember 1949, akhir masa kerja 6 September 1950. Pimpinan kabinet yaitu Muhammad Hatta dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 17. 2. Susanto. Awal masa kerja yaitu 20 Desember 1949, akhir masa kerja 21 Januari 1950. Pimpinan kabinet yaitu Susanto Tirto Probjo, jabatan Perdana Menteri dengan jumlah personil 10. 3. Kabinet Halim. Awal masa kerja yaitu pada 21 Januari 1950, akhir masa kerja 6 September 1950. Pimpinan kabinet yaitu Abdul Halim, jabatan Perdana Menteri dengan jumlah personil 15. 4. Kabinet Natsir. Awal masa kerja yaitu 6 September 1950, akhir masa kerja 27 April 1951. Pimpinan kabinet yaitu Muhammad Natsir dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 18. 5. Kabinet Sukiman Suwirjo. Awal masa kerja yaitu 27 April 1951, akhir masa kerja 3 April 1952. Pimpinan kabinet yaitu Sukiman Wirjo Sanjojo dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 20. 6. Kabinet Wilopo. Awal masa kerja pada 3 April 1952, masa akhir kerja
yaitu 30 Juli 1953 dengan pimpinan Kabinet Wilopo, jabatan Perdana Menteri, dan jumlah personil 18. 7. Kabinet Ali Sastro Amijojo I. Awal masa kerja yaitu 30 Juli 1953, akhir masa kerja 12 Agustus 1955. Pimpinan kabinet yaitu Ali Sastro Amijojo dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 20. 8. Kabinet Burhanuddin Harahap. Awal masa kerja yaitu 12 Agustus 1955, akhir masa kerja 24 Maret 1956. Pimpinan kabinet yaitu Burhanuddin Harahap dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 23. 9. Kabinet Ali Sastro Amijojo II. Awal masa kerja yaitu 24 Maret 1956, akhir masa kerja 9 April 1957. Pimpinan kabinetnya yaitu Ali Sastro Amijojo dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 25. 10. Kabinet Juanda. Awal masa kerja yaitu 9 April 1957, akhir masa kerja 10 Juli 1959, dan pimpinan kabinet yaitu Juanda dengan jabatan Perdana Menteri dan jumlah personil 24. 3. Daftar Kabinet Era Demokrasi Terpimpin. 1. Kabinet Kerja 1. Awal masa kerja yaitu 10 Juli 1959, akhir masa kerja 18 Februari 1960. Pimpinan kabinetnya yaitu Ir Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 33. 2. Kabinet 2. Awal masa kerja yaitu 18 Februari 1960, akhir masa kerja 6 Maret 1962. Pimpinan kabinetnya yaitu Ir Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 40. 3. Kabinet Kerja 3. Awal masa kerja yaitu 6 Maret 1962, akhir masa kerja 13 November 1963. Pimpinan kabinetnya yaitu Insinyur Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 60. 4. Kabinet 4. Awal masa kerja yaitu 13 November 1963, masa akhir kerja 27 Agustus 1964. Pimpinan kabinetnya yaitu Ir Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 66. 5. Yaitu Kabinet Dwi Kora I. Awal masa kerja yaitu 27 Agustus 1964, akhir masa kerja 22 Februari 1966. Pimpinan kabinetnya yaitu Ir Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 110. 6. Dwi Kora II. Awal masa kerja yaitu 24 Februari 1966, akhir masa kerja 28 Maret 1966. Pimpinan kabinetnya yaitu Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 132. 7. Kabinet Dwi Kora III. Awal masa kerja yaitu 28 Maret 1966, akhir masa kerja 25 Juli 1966. Pimpinan kabinetnya yaitu Soekarno dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 79. 8. Yaitu Kabinet Ampera I. Awal masa kerja pada 25 Juli 1966, akhir masa kerja 17 Oktober 1967. Dengan pimpinan kabinetnya yaitu Soekarno, jabatan Presiden, jumlah personil 31. Dan yang terakhir yaitu nama Kabinet Ampera II. Awal masa kerja pada 17 Oktober 1967, akhir masa kerja 6 Juni 1968. Pimpinan kabinetnya yaitu Jenderal Soeharto dengan jabatan Presiden dan jumlah personil 24. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soekarno adalah kebijakan ekonomi terpimpin yang ditandai dengan kendali besar pemerintah terhadap sektor ekonomi utama seperti perbankan, industri, dan perdagangan. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Soekarno adalah 1.
nasionalisasi perusahaan asing, seperti perusahaan-perusahaan Belanda di bidang perkebunan, pertambangan, transportasi, dan perbankan. 2. Redistribusi tanah. 3. Program industrialisasi melalui substitusi impor. 4. Pembangunan ekonomi terintegrasi. 5. Kebijakan sunering mata uang, yaitu devaluasi nilai mata uang kertas rupiah. Tujuannya agar nilai rupiah meningkat tanpa merugikan masyarakat kecil. 6. Kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu kebijakan politik. Yang pertama, demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden Soekarno. Kekuasaan politik berpusat pada Presiden, tentara, dan PKI. 2. Nasakom. Konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno yang merupakan singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Ketiga, konfrontasi Malaysia. Politik konfrontasi yang dilakukan oleh Indonesia dari 1962 sampai 1966. Indonesia keluar dari PBB karena PBB mengizinkan Malaysia menjadi negara anggota. Keempat, politik mercusuar. Kebijakan politik luar negeri yang bertujuan untuk menunjukkan kehebatan Indonesia di mata dunia. Kebijakan ini diwujudkan dengan menggelar perhelatan internasional di Jakarta dan proyek-proyek besar, seperti Ganevo, Games of New Emerging Forces. Jadi, politik mercusuar adalah kebijakan politik Soekarno pada tahun 1960-an, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai mercusuar atau penerang bagi negara-negara baru merdeka di dunia, atau disebut juga dengan NEVO, New Emerging Forces. Yang terakhir, pembebasan Irian Barat. Indonesia memperkuat upaya untuk mengambil alih bagian barat Pulau Papua dari Belanda. Berikutnya adalah penyimpangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kekeliruan penafsiran Pancasila. Terpisahnya penafsiran Pancasila perlu diketahui bahwa periode ini dijalankan berdasarkan sila keempat pada Pancasila. Yang kedua, pembentukan MPRS. Dibentuknya MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pembentukan tersebut menjadi cikal bakal dari MPR. Pembentukan MPRS ini dipilih sekaligus diangkat langsung oleh Presiden. Hal ini termasuk bentuk penyimpangan karena seharusnya dipilih melalui pemilu. Yang ketiga, pembentukan DPR-GR. Bentuk penyimpangannya terjadi pada masa demokrasi terpimpin lainnya, yakni pembentukan DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jabatan tersebut hanya mempunyai peran sebagai instrumen politik bagi lembaga kepresidenan. Di sisi lain, lembaga legislatif mempunyai peran yang cenderung lemah. Yang keempat, pergeseran makna demokrasi terpimpin. Adanya pelaksanaannya, periode ini dijalankan dengan berpusat pada kepemimpinan presiden. Yang kelima, terbentuknya konsep Nasakon. Di masa pemerintahan ini, dikembangkan konsep Nasakon atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Hal ini ditujukan untuk menyatukan perbedaan pemikiran politik. Yang keenam, penetapan presiden seumur hidup. Bentuk penyimpangannya terjadi pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah adanya penetapan presiden seumur hidup. Di sisi lain, jika ditilik dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 telah disebutkan bahwa presiden dapat memimpin selama 5 tahun. Yang ketujuh, pembentukan DPAS. DPAS menjadi salah satu lembaga yang dibentuk pada masa demokrasi terpimpin. Anggotanya pun ditunjuk langsung oleh presiden. Demikian sederet informasi mengenai bentuk penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin.